Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pengendara motor di kota Parepare ditabrak mobil patroli polisi. Mobil patroli kabur tanpa melakukan pertolongan. Diduga akibat terlibat balapan liar, 2 motor terlindas truk kontainer di kota Makassar. 1 pengendara motor tewas. Fenomena gerhana bulan dijadikan ajang pembelajaran bagi para mahasiswa jurusan Ilmu Falak UIN Alauddin Makassar. Polisi Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan membongkar penjualan satwa liar dilindungi melalui jalur laut. Kuskus dan sejumlah burung itu dikirim secara ilegal dari Papua menuju Surabaya, Jawa Timur. Petugas melakukan penyitaan saat transit di Pelabuhan Makassar. Puluhan satwa liar dilindungi yang hendak dijual secara ilegal digagalkan polisi Kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. Mamalia dan burung itu akan dikirim ke Surabaya, Jawa Timur dari Papua melalui jalur laut dengan kapal motor Gunung Dempo. Petugas melakukan penyitaan saat transit di Pelabuhan Makassar. Ini ada 2 jenis, ya, satu dari jenis mamalia, itu kuskus, kemudian satu jenis lagi dari jenis aves atau burung. Burung-burung ini ada beberapa jenisnya, ada kakatua jamur kuning, ada kuning kepala hitam, ada jagal Papua, ada cucak emas. Ya. Ini diamankan dari mana? Mau tujuan kemana ya ceritanya? Diamankan ini kapal dari Papua, M Dempo, kemudian tujuan akhir adalah Surabaya. Satwa liar yang dilindungi ini diduga dipesan secara daring. Pelaku perdagangan satwa liar dilindungi terancam 5 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah. Oke, Pak. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Pengukuhan dan pelantikan Karaeng Tanah Beru di Kecamatan Bonto Bahari, Bulukumba mendapat penolakan sejumlah warga. Pelantikan Karaeng Tanah Beru dianggap tidak berkoordinasi dengan Galarang atau pemangku adat sebelumnya. Puluhan warga Tanah Beru, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, pada Selasa kemarin menggelar aksi protes menolak pengukuhan dan pelantikan Karaeng Tanah Beru pada Minggu 6 November 2022 lalu yang dianggap ilegal. Pengunjuk rasa yang terdiri dari keturunan para Galarang atau pemangku adat yang pernah menjabat di Tanah Beru itu meminta agar siapapun yang hendak melantik Karaeng Tanah Beru melakukan koordinasi dan tidak melakukan pelantikan secara ilegal karena tidak melibatkan keturunan Galarang periode sebelumnya. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi konflik di masyarakat nantinya. Pengunjuk rasa juga mengancam akan menurunkan massa yang lebih besar jika pengukuhan dan pelantikan tetap dilakukan. Meski sebelumnya telah mendapat penolakan, namun proses pelantikan Karaeng Tanah Beru, yakni Andi Mansur Karaeng Sajuang, tetap dilakukan dan dihadiri sejumlah pemangku adat, diantaranya Andi Ahmad Patawari, Patololo, putra Raja Goa ke-38, yakni Andi Kumala Ijo Daeng Sila Karaeng Lembang Parang. Saya sampaikan bahwa ayolah kita duduk bersama, kita bentuk lembaga adat ini secara bersama-sama dengan mengakomodir semua yang pernah memerintah. Lalu kita pilih siapa yang layak untuk kita angkat sebagai terkait adanya penolakan, Pak, bisa minta sedikit juga tanggapan tak? Oh, enggak ada masalah karena itu keluarga semua gitu. Oh, keluarga semua, Pak Dik. Semua. Ya, orang dekat semua sama saya. Oh, gitu, Pak Dik. Jadi menurut tak wajar, Pak Dik, kalau ada penolakan begini? Ya, enggak apa-apa. Oh, gitu, Pak Dik. Tergantung dari SK-nya orang tua masing-masing. Oh, gitu, Pak Yang Dik. mana lebih dulu? Iya. Kan saya rasa dia akan sudah mengerti. Sepekan sebelum pelantikan Galarang Tanah Beru pada hari Minggu kemarin dilakukan, ratusan warga keturunan Galarang menggelar aksi penolakan dengan memasang puluhan spanduk penolakan di depan rumah masing-masing. Aksi itu lalu diabaikan hingga dimediasi pihak Polres Bulukumba, namun tidak menuai hasil.
Hingga akhirnya warga keturunan Galarang sebelumnya pun turun aksi untuk mencabut gelar Galarang yang telah dilantik karena dianggap ilegal. Ani Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Fenomena gerhana bulan yang terjadi 18 tahun sekali dijadikan ajang pembelajaran bagi para mahasiswa jurusan Ilmu Falak UIN Alauddin Makassar. Mereka berkumpul di salah satu puncak gedung pusat perbelanjaan dengan ditemani petugas dari BMKG wilayah Makassar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 4 Makassar bersama puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan Ilmu Falak melakukan pengamatan gerhana bulan total di puncak lantai salah satu mal yang berada di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Selasa kemarin. Puluhan mahasiswa dari program studi yang mempelajari perpaduan ilmu sains dan ilmu Islam menjadikan fenomena gerhana bulan sebagai bahan pembelajaran terhadap para mahasiswa-mahasiswi ini. Hanya saja pengamatan gerhana bulan yang terjadi 18 tahun sekali itu tidak dapat teramati di Kota Makassar dan sekitarnya karena faktor cuaca, walaupun pengamatan telah dilakukan sejak petang hingga malam hari. Terhitung dari fase bulan memasuki penumbra bumi atau bayang-bayang hingga pengamatan sampai gerhana bulan total. Namun gerhana bulan total yang terjadi selama 1 jam 25 menit itu tetap tidak bisa teramati karena tebalnya awan. BMKG wilayah 4 Makassar memastikan gerhana bulan tetap akan berdampak terhadap naiknya air pasang laut. Namun dapat memastikan tidak ada dampak bencana alam lainnya. Ini bagian dari mata kuliah atau bagaimana? Iya, salah satunya itu. Ini banyak rombongan ke sini makanya rame-rame. Iya, ada juga dari organisasi astronomi amatir Makassar. Oh ya, mata kuliah apa sih ini? BMKG. Mata kuliah BMKG. Iya. Tapi ini kelihatan enggak bulan? Tidak. Tidak. Iya. Karena itu ya cuaca. Iya, karena cuaca. Pengamatan tadi mulai dilakukan sekitar jam 5 sore tadi, yaitu pada saat kalau fasenya itu kita sebut fase U1, di mana bulan memasuki penumbra bumi atau bayang-bayang yang warna abu-abu atau tidak terlalu terang dari bumi. Seharusnya jam ini bulan sudah memasuki penumbra atau masuk ke posisi jalannya gerhana bulan. Tapi sampai saat ini belum terlihat juga. Sampai saat ini belum terlihat. Diketahui gerhana bulan total juga pernah terjadi di tahun 2004, kemudian tahun 2022 saat ini. Gerhana bulan total juga diprediksi akan terjadi lagi di tahun 2040. Ani Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin atau Unhas membantah pengunduran diri 7 guru besar dipicu intervensi mahasiswa S3 yang terancam drop out. Salah satu alasan ke-7 guru besar mengundurkan diri hanya salah paham. Itu sangat ketat. 7 guru besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar mengundurkan diri. Namun, Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin membantah pengunduran diri mereka dipicu intervensi mahasiswa S3 yang terancam drop out. Salah satu alasan ke-7 guru besar mengundurkan diri hanya salah paham. Tidak ada pengunduran diri untuk menjadi dosen dari para guru besar kami itu. Yang ada adalah karena kesalahpahaman, perbedaan prinsip. Kemudian 7 dosen kami, profesor ini mengundurkan diri untuk mengajar di salah satu program studi yaitu S3 manajemen. Oleh karena itu mohon ini diluruskan. Yang kedua, mekanisme internal kami akan tetap jalankan sebaik mungkin karena semua ada aturannya, sehingga komunikasi antara seluruh dosen dan juga pimpinan terus kita perbaiki. Akan kita minta pimpinan fakultas untuk melakukan proses-proses yang sifatnya lebih profesional di bawah, termasuk di dalamnya ada mekanisme internal fakultas untuk rapat senat untuk membicarakan yang telah menjadi berita di media ini. Bahwa yang terkait dengan hal-hal detail tadi saya berharap itu sudah clear. Insya Allah Unhas akan selalu menjadi bagian dari kelompok masyarakat atau institusi yang membela dan mendorong kebaikan-kebaikan, menjadi contoh bagi masyarakat untuk suatu organisasi yang sehat, menerapkan good governance dan juga terbuka untuk mendapat kritikan dari media, dan insya Allah kita akan sama-sama bersama dalam membangun masyarakat yang lebih madani dan juga kuat kemampuannya untuk menganalisa informasi dan seterusnya. Kita anti hoax dan insya Allah dengan berita ini mudah-mudahan isu ini bisa kita clearkan sampai di sini.
Melalui klarifikasi ini, Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin Makassar menganggap polemik pengunduran diri 7 guru besar telah berakhir. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Ulang tahun ke-107 PSM Makassar dirayakan di depan Monumen Mandala Jalan Sudirman, Kota Makassar. Para supporter PSM juga konvoi keliling kota dan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Ribuan supporter PSM Makassar atau disebut The Maxmen merayakan ulang tahun ke-107 PSM di depan Monumen Mandala Jalan Sudirman. Perayaan ulang tahun PSM dimeriahkan oleh pimpinan dan staf usai memotong kue. Para supporter PSM juga konvoi mengelilingi Makassar sebagai wujud memeriahkan ulang tahun PSM. Selama Liga 1 dihentikan, direksi PSM melakukan pembenahan serta evaluasi. Pasukan Juku Eja siap bertanding jika Liga 1 kembali digelar. Dari pihak stakeholder sepak bola cukup bergabung dengan adanya kejadian itu, dan kami berharap di ulang tahun yang 107 ini sebenarnya kami ingin PSM mempersiapkan planning ke depan, tapi karena satu bulan terakhir kita tidak melakukan apa-apa. Permintaan saya cuma satu, gimana caranya Liga kembali bergulir. Pertama untuk para pemain untuk kembali bermain, dan kedua supporter bisa kembali ke stadion mendukung tim kesayangannya. Memeriahkan ulang tahun ke-107 PSM, The Maxmen tidak ketinggalan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Mereka menuntut pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan segera membangun kembali Stadion Mato Angin yang telah dirobohkan sebagai markas PSM Makassar. Sebagai supporter, apa yang diharapkan di momen 107 tahun PSM ini? Pastinya kita berharap Pak Gubernur kita itu tergugah hatinya untuk segera membangun Stadion Mato Angin. Namun sayang, selama unjuk rasa, The Maxmen melakukan aksi tidak terpuji yang tidak pantas ditiru dengan menutup jalan hingga mengakibatkan kemacetan. Bahkan para pengunjuk rasa membajak truk tronton untuk menutupi sebagian akses jalan. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.